jauh salam di atas ketoprak, yang di pojokan belum jauh salam, jadinya belum kompak ya. Di pojokan nyender we, nyender. Mana di bawah AC itu AC nyala apa gitu AC itu? Nyala ya. Ya Allah. Baik-baik Pak, kalau udah nyender, kaki blonjol itu tanda-tanda mata udah 5 watt tuh Pak. Apalagi semalam tidurnya jam 3 ya Pak. Ngaji paling 15 menit Bapak dengerin saya, setelah itu langsung ulas langsung Pak. Nah, makanya saya kalau ngaji subuh jangan lama-lama Pak, paling juga saya sampai jam 7 lah Pak ya. Bapaknya kuat, saya Pak Aus. Ini di depan kita ada air di depan. Ini ujian buat saya Pak nih, buat orang-orang beriman ini Pak. Kalau yang nggak beriman nggak punya ujian Pak bulan puasa, emang apa? Lah emang dia makan minum siang-siang ya lah Pak ya. Nah kalau kita mau ujian Pak, siang-siang ada kolak, kita makan apa ada Pak? Kolak sore-sore ada kolak nih, kita makan apa ada? Ada. Ada es teh manis jam 12, kita minum apa ada? Ada. Kapan kita minumnya Pak? Maghrib, sore-sore. Es teh manis maghrib, kolak maghrib. Bini kita Pak halal kan bini kita ya Pak ya. Udah kita nikahin coba dengan mahar yang luar biasa. Kita deketin apa kagak Pak kalau siang-siang di bulan puasa Pak? Kagak. Kapan kita deketin bini kita tuh Pak? Masa maghrib. Astagfirullahaladzim. Ente bukan buka puasa itu namanya. Buka ya. Karena salam yang kedua, mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Allah sampaikan ke kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayat sadaqallahul aliyyil azim. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimina rahimakumullah. Saya kagak panjang Pak, insyaallah paling 5:30 ya Pak ya, selesai Pak ya. Pak 5:30 ya. Oh 5:30 ya. Ya, enggak suruh jam 6 Pak. Jam 6, suruh 5:30 belum. Nah buka ntar jam sore Pak. Iya. Jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan saya singkat Pak, tapi insya Allah yang singkat itu kalau kita amalkan, insya Allah jadi barokah buat kita Pak ya. Buat apa ngaji lama-lama tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, akhirnya kagak didengerin Pak. Apalagi ngaji subuh-subuh, itu bocah udah tiduran baik, tetang, ngantuk ya Tang ya. Ya Allah, jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pengajian, kita bersyukur kepada Allah Pak. Ayo bareng-bareng mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sekarang berada di bulan yang mulia Pak. Karena jutaan orang pengen hadir di bulan Ramadan, tapi Allah tidak izinkan kehadirannya di bulan Ramadan.
Kemarin sebelum Ramadan ada bendera kuning di depan rumah tetangga kita. Ada apa enggak, Pak? Woi, yang bendera kuning sebelum Ramadan ada apa enggak, Pak? Ada. Makanya kita sekarang di bulan Ramadan bersyukur, Pak. Jangan sia-siakan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan jam, menit, detik di setiap waktu di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Bahkan seharusnya setiap detik yang ada di Ramadan menjadi tasbih buat kita semuanya, menjadi pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya pun kita meninggal, maka meninggalnya kita insyaallah husnul khatimah. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau orang meninggal di bulan Ramadan surga apa neraka, Pak? Jauhnya kencang apa, Pak? Surga apa neraka, Pak? Nah, sekarang siapa yang pengen masuk surga? Cepat-cepatan, ayo. Ada enggak? Orang ada. Kata Nabi, Pak, begini. Kata Nabi nih, di dalam satu keterangan itu ada orang yang meninggal di Ramadan itu nanti akan matinya husnul khatimah, terus kemudian dia langsung masuk surga, Pak, karena dia sedang melaksanakan puasa, enggak pakai hisab, Pak, enggak pakai yang namanya shiratal mustaqim. Gue mau nggak pakai hisab, nggak pakai shiratal mustaqim. Ayo daftar cepetan, nulis cepetan ya. Itu Pak, beneran itu nggak percaya Bapak, silakan aja Pak. Saya mau udah percaya banget Pak. Ada yang nggak percaya nggak sini Pak? Ada yang nggak percaya sini ada? Udah cepetan duluan dah. Ntar kalau misalkan ente nggak percaya, boleh ente balik lagi ke sini, boleh ya. Tapi saya rasa kalau udah kesono udah nggak balik lagi Pak ya. Berarti percaya Pak nggak Pak? Percaya. Berarti kita percaya semua, percaya apa enggak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian berbahagia, bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, saya ambil pembahasan pagi hari ini di dalam satu kitab namanya kitab Durratun Nasihin. Kitab ini sangat masyhur Pak di kalangan pesantren. Insyaallah yang pernah pesantren pernah baca ini kitab Pak. Yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Beliau itu Pak adalah min ulama'il Quran. Beliau itu adalah hafiz Quran. Beliau itu adalah ulama Al-Quran yang setiap referensinya ada ayat dan ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca ini kitabnya, mudah-mudahan kita sedikit banyaknya mendapatkan ilmu yang ada di dalam kitab ini. Amin ya rabbal. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam kitab ini Pak diterangkan bahwa di sini dikatakan idza halal hilal Ramadan sahal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa madunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wa wastighfarat lahum syams wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samak fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar illa syayatin alaihimul la'nah. Begini Pak, ketika datang bulan Sabit atau ketika hilal muncul, hilal itu apa Pak? Bulan Sabit. Bulan Sabit bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti kemarin itu awal bulan Ramadan itu tanggal berapa Pak? Tanggal 22. Ya kan? Tanggal 22 Maret ya. Nah, itu ketika kita melihat yang namanya hilal, maka saat itu juga Pak sohal arsyu, ngomong ini arsy Allah Pak, makhluk Allah bernama arsy itu singgasananya Allah ya, ngomong Pak, dan malaikat juga ngomong Pak, dan orang atau makhluk yang berada di bawah malaikat itu juga yaquluna, mereka itu ngomong Pak.
Apa yang mereka katakan, Pak? Kata mereka begini, enak banget ya, begitu Pak. Enak banget ente mah umat Muhammad, begitu Pak. Kok bisa mereka bilang begitu? Di sini ada kalimatnya Pak. Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beruntunglah wahai kalian umatnya Muhammad. Sangat beruntung kamu semuanya umatnya Muhammad yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi setiap atau pada awal Ramadan kita sudah dibilang termasuk umat yang beruntung karena Allah memberikan banyak keutamaan kepada kita pada awal sampai akhir Ramadan. Senanglah kita rasanya. Kenapa? Karena kita dikatakan seluruh makhluk beruntunglah diri kita. Makanya ada Pak tuh dalam satu ayat Allah ketika kita datang Ramadan itu kita disuruh berbahagia. Apa kata Allah SWT? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keutamaan yang aku berikan kepada engkau, dengan keutamaan yang aku kasih kepada engkau wahai hamba-hambaku. Apa keutamaannya? Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan kata bifadlillahi itu maksudnya aidinul islami, yaitu adalah agama Islam. Jadi kita bersyukur Pak dapat agama Islam. Ribuan orang Pak belajar agama kagak ketemu Islam, tapi kita kagak pakai belajar agama, brojol langsung kita memeluk agama Islam. Bersyukur apa kagak? Senang apa kagak? Nah, tuh Pak. Mungkin di sini ada juga masih yang belum beragama Islam. Ada nggak Pak? Oh iya, ada nggak? Di sini di perumahan sini maksudnya. Ada nggak di sini? Ada nggak? Banyak. Ada Pak banyak. Maka saya katakan kita sekarang yang muslim, kita sekarang yang mukmin, kita sekarang yang beriman, bersyukurlah dan berbahagialah dengan keutamaan agama Islam yang kita peluk selama ini. Insya Allah kita nanti termasuk orang-orang yang bahagia bukan hanya dunia tapi bahagia di akhirat. Amin. Yang pertama Pak, wa bifadlillah. Yang kedua birahmati, dengan rahmatnya Allah. Ulama menafsirkan kata rahmah itu bisa diartikan sebagai Al-Quran yang diturunkan. Nah, permasalahan berikutnya, Quran kapan diturunkannya? Quran kapan? Diturunkannya kapan? Yaitu fi syahri Ramadan. Diturunkan di bulan. Itu artinya kita setelah mendapatkan agama Islam kita harus bahagia, maka kita mendapatkan bulan Ramadan kita juga harus bahagia. Maka kalimat ayat berikutnya fabidzalika falyafrahu, maka dengan dua keutamaan yang Allah berikan tersebut kepada engkau wahai umat Muhammad, berbahagialah kalian semuanya. Sekarang saya mau tanya, Bapak bahagia apa sedih Pak? Woi, tadi orang ya bahagianya G-nya atau G-nya ya Pak? G-nya tuh kayak jengkol belum matang Pak. Mau dimakan masih keras ya Pak ya. Dibilang masih mentah udah direbus ya Pak ya. Itu G-nya namanya Pak. Sekarang saya tanya Pak, Bapak bahagia apa enggak Pak di bulan Ramadan? Kurang kencang Pak. Ini kalau kita bahagia ini Pak, Allah ngampunin dosa kita nih Pak. Saya ulangi lagi Pak ya. Oi, Bapak bahagia apa kagak di Ramadan? Ya. Kalau bini minta THR bahagia apa kagak? Ya. Bini minta THR, anak beli baju, celana, beli HP baru. Ya Allah pusing Ustaz, pusing. Itu dunia Pak, tapi kita akhirat dimensinya. Kalau dimensi dunia kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Materi itu manusiawi. Tetapi ketika kita mohon maaf ukhrawi, maka
harta yang sedikit itu akan membuat indah kehidupan kita. Alhamdulillah saya memang gak punya harta yang banyak. Dihisabnya nanti pada hari akhirat saya mau cepet langsung bisa masuk surga daripada yang mobilnya ada 5, motornya ada 10, bininya ada 4, hartanya tanahnya ngablak di mana-mana. Itu orang kira-kira hisabnya lama apa sebentar, Pak? Lama. Mendingan orang susah, Pak. Bener gak, Pak? Mendingan susah apa jadi orang kaya, Pak? Lah, ini dimensi dunia, Pak deh. Manusiawi itu. Kalau saya mah Pak, alhamdulillah mendingan orang kaya yang soleh. Nah, kalau orang kaya yang soleh kan mendingan Pak. Di surga disambut Pak sama malaikat. Ada cerita Pak, ada cerita begini. Nih ada cerita. Ada 4 golongan di pintu surga Pak. Ada berapa golongan? Nah, ini Pak, ini baru baca kitab sedikit udah kemana Pak ya pembahasannya nih Pak ya. Nah, ngomong gitu Pak kalau ceramah ya Pak ya. Nih, ada 4 golongan di pintu surga. Ini keempat golongan ini dulu pengen masuk ke dalam surga Pak. Kata malaikat, kamu berangkat ke surga, masuk ke dalam surga. Kata orang itu, jangan saya dulu. Malaikat, dia aja duluan. Ente duluan, agak. Gitu. Akhirnya itu berempat orang itu susah Pak menentukan siapa yang duluan masuk ke dalam surga. Akhirnya begini Pak. Situ 4 golongannya ada yang namanya syahid, ada orang yang mati dalam keadaan syahid. Lalu kemudian ada yang dermawan, lalu kemudian ada yang ulama. Ini yang namanya golongan-golongan ini Pak, dia pengen berdulu tapi dia kayaknya ada yang menghalanginya. Kayaknya enggak saya deh yang pantas duluan masuk ke dalam surga. Yang satunya lagi adalah orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullah dan dia meninggal, itu pasti balasannya adalah surga. Tuh Pak. 4 golongan ini puyeng Pak, siapa yang duluan? Akhirnya begini kata malaikat, kamu yang berhaji silakan masuk duluan ke dalam surga. Jangan malaikat, saya tahu ibadah haji balasannya surga itu bukan karena saya belajar dewek, tapi ada guru yang ngajarin saya, ada ustadz yang ngasih tahu saya, ada kiai yang membimbing saya. Berarti dengan kiai itulah saya kemudian bisa masuk ke dalam surga. Jangan saya deh, kiai duluan, ustadz duluan, masuk surga ustadz. Kira-kira ustadznya lenggang kangkung masuk surga bakal gak Pak? Woi, jawab. Ustadz nih, woi. Ustadz lenggang kangkung masuk surga bakal gak Pak? Dibilang begitu Pak sama orang berhaji. Woi, langsung gak? Enggak, ustadz gak sombong, enggak. Ustadz baik orangnya. Jangan malaikat, jangan saya. Langsung disuruh lagi nih orang-orang yang mati syahid. Kamu syuhada, kamu orang-orang soleh, kamu meninggal mati syahid, kamu duluan masuk dalam surga. Kagak malaikat, jangan saya. Saya tahu pahalanya syahid adalah surga bukan karena saya belajar sendiri, tapi ada guru yang ngajarin saya, ustaz, kiai, dia yang duluan harusnya masuk ke dalam surga. Kata kiainya, jangan saya ustaz, jangan saya malaikat, jangan saya ntar aja gampang, ntar saya mantar. Tuh Pak, udah 2 orang yang mendeklarasikan ustaz duluan masuk ke dalam surga. Kira-kira nih ustaz langsung ke surga apa kagak nih Pak? Entah dulu. Nah, ada golongan yang berikutnya Pak. Setelah haji, setelah si syahid, si dermawan. Yaudah kalau gitu kamu dah nih orang kaya. Kamu kan suka menyumbang masjid. Masjid kamu itu masih kecil. Kamu sumbang, katanya pengen 3 lantai, kamu bikinin 3 lantai. Dengan harta kamu bisa kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat contoh Masjid Al-Hikmah, masjidnya 3 lantai. Amin. Jamaahnya penuh, membludak sholatnya. Amin. Ini 3 lantai ini. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Ini nanti masjidnya dipugar, terus halaman parkirnya enak Pak nih. Cakep nih Pak. Tapi masjidnya pojokan begitu ya.
Maju kan? Ini bisa maju apa bisa mundur nih Pak? Bisa maju apa mundur nih Pak? Jangan-jangan kagak bisa maju kagak bisa mundur nih Pak? Ya, mentok sono sini ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan Pak di bawah kepemimpinan Bapak Ketua DKM kita, insya Allah jamaahnya membludak, masjidnya juga makin indah dan makin cakep lagi Pak ya, amin. Tapi sebenarnya ini masjid udah cakep gimana? Warnanya biru gitu ya, kayak warna kue talam. Ya kan warna biru-biru gini warna makanan nih Pak ya. Kue tar warnanya biru gini kan Pak ya. Biasanya cuma hijau, biasanya kan gitu ya. Tapi emang warna biru nggak tahu nah gitu ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Bapak sama kalian sekarang kalau masjid ini dirubah, dicakepin, kira-kira Bapak setuju apa kagak? Bapak setuju nggak kalau Bapak disuruh nyumbang di masjid ini supaya nanti dapat surga? Bisa? Mau apa enggak? Sejamaah mantep apa? Usir sama uang. Bangun masjid 10.000 di Saudi kecil banget rumahnya tuh segini. Ya Allah, kata Allah kan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang bangun masjid di dunia karena Allah, niscaya Allah akan bangunkan rumah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 10.000 ente makan bakso aja 15.000 sekarang Pak. Sedekah 10.000, Masya Allah. Makanya tuh duit 100.000 kadang-kadang barang aneh Pak di Kota Kamal tuh nggak ada Pak di Kota Kamal tuh. 100.000 nggak ada, tapi gocengan coklat-coklat itu. Tuh apa tuh 2.000 tuh Pak. Medit amat. Mudah-mudahan Pak, ini saya menggugah Pak, mengajak. Karena kita masih di dunia Pak. Ini ada cerita, ternyata orang yang suka dermawan dengan hartanya bisa masuk ke dalam surga. Tapi ketika disuruh masuk ke dalam surga sama malaikat, enggak malaikat, saya melaksanakan sedekah, saya membantu pembangunan masjid, saya ngajarin anak-anak saya untuk bersedekah bukan karena saya tahu sendiri, tapi saya ada gurunya, ada ustadznya, ada kiainya. Tolong kiainya saja yang duluan masuk ke dalam surga. Pak, kata kiainya, jangan malaikat, jangan gua. Gua itu bisa bikin pesantren, gua itu bisa bikin masjid, itu gua bisa ngajarin karena gua dikasih duit sama orang kaya. Tuh Pak, kata kiainya. Pulang kalau habis ceramah gua diamplopin, iya enggak Pak? Oh iya Pak? Ini kita gua diamplopin gini. Astagfirullahaladzim. Ente ngomong nyakitin banget. Nanti sebagai cobaan doang. Lah makan bakso 15.000 jadinya tai doang. Nah ente 10.000 pengen masuk surga. Nah itu malaikat kita kesel nyatetnya Pak. Ya ente surga jadi pinggiran dekat neraka, kadang adem, kadang panas, kadang adem. Pak makan tuh 10.000. Tuh Pak, jadi jamaah sekalian berbahagia Pak. Jadi kata kiainya, jangan saya. Akhirnya yang pertama kali diizinkan masuk ke dalam surga setelah musyawarah, orang yang kaya duluan Pak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak pengen masuk surga, harta Bapak jangan Bapak hambur-hamburkan untuk kepentingan dunia, tapi Bapak boleh pakai harta Bapak sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Harta 10.000 yang kita punya di alam dunia ini, kemudian Bapak infakkan 2.000, maka hakikatnya harta Bapak yang Bapak punya adalah berapa Pak? 2.000 Pak. Yang 8.000 itu bukan milik Bapak. Kenapa? Yang 8.000 Bapak tidak infakkan di jalan Allah, dan dia tidak akan membawa kebaikan di hadapan Allah nanti untuk kita pertanggungjawabkan harta kita di hadapannya. Loh, saya mau tanya sekarang nih Pak, di dompet ada ceban, ada goceng, ada 20, ada gocap, ada cepet. Kira-kira dimasukin ke kotak amal yang berapa Pak? Astagfirullah.
Masih aja nih orangnya. Bener-bener banget kita apa tuh? Ini belum megang duit ngasih kotak amal udah pelit Pak. Bagaimana mau masukin kotak amal? Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, Bapak 100.000 besok semua di kotak amal isinya. Amin. Tapi bohong. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutin Pak ya. Ini udah setengah Pak, udah ya? Udah Pak belum ini? Setengah 7. Emang ente ikut patungan? Jamaah sekalian yang berbahagia. Dikit Pak, dikit lagi ya Pak ya, dikit Pak. Ini kalau ceramah sama saya nggak boleh tidur Pak, nggak boleh ya. Nggak tidur ketahuan sama saya. Yang lain pada senang yang tidur di WK. Jangan ya Pak ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, kata malaikat, kata aras, kamu beruntung umat Muhammad, karena kamu di Ramadan dari awal diberikan kemurahan Allah, karamah, diberikan kemuliaan Allah, dan Allah akan mengampuni kamu. Allah akan mengizinkan matahari, bulan, planet-planet atau bintang-bintang, burung-burung semuanya beristighfar bagi kamu semuanya. Tuh Pak, kita Ramadan nih, itu matahari, bulan, bintang-bintang mereka beristighfar buat kita semuanya. Makanya kalau kita sekarang gak dapat ampunan Allah, betapa jahilnya Pak diri kita, betapa bodohnya diri kita. Ini sekarang saya mau tanya, masjid ini di pertengahan Ramadan makin lega atau makin sempit Pak? Pintar ini berarti. Makin lega, tapi awal Ramadan kan masjidnya sempit banget ya. Tapi ketika pertengahan apalagi akhir Ramadan, waduh apalagi udah mulai pada mudik pulang kampung, masjidnya pada lega banget. DKM doang Pak, yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang doa dia, yang mati orang lain. Mati lagi. Jamaah sekalian berbahagia, jadi kita alhamdulillah, makanya kita beruntung Pak, kata mereka, kata para malaikat, beruntung kamu tuh dosa-dosanya diampuni sama Allah, karena makhluk-makhluk Allah beristighfar untuk kita semuanya. Dan kita banyak istighfar juga Pak di bulan Ramadan ini. Sallallahu alaihi, ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah. Apalagi dosa sama bini, ya Allah suka bohong. Saya kalau ditanya sama bini, bapak lo punya duit apa kagak? Jawabnya agak, padahal punya duit. Pas bininya kemudian lihat laki kamar mandi, penasaran lihat dompetnya, astagfirullahaladzim, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Kira-kira duitnya diambil apa kagak? Diambil. Makan duit suka hilang, berarti ngambil siapa? Nah tuh curhat ente langsung ya. Makanya jangan pelit Pak sama bini, jangan bohong sama bini. Dosa kita udah banyak banget sama bini kita Pak. Kadang-kadang ketemu sama mantan, kemudian tanya, "Pulang dari mana sih?" "Sama teman." "Sama pacar ya? Yang dulu ya?" "Enggak, padahal makan berdua." Astagfirullah. Ada nggak yang pernah begitu? Ada. Tuh yang nyengir dia bisa itu. Ya mas sekali pengalaman. Astagfirullah. Ustaz nggak begitu Pak. Ustaz Pak nikah nih nggak pacaran Pak. Benar Pak, saya menikah nggak pacaran. Saya nikah tuh gini doang Pak. Dikasih biodata. Mau Ustaz saya nih ente biodata ini akhwat nih, mau nggak? Mau Ustaz. Mau saya cari jodoh Ustaz, mau kan gitu. Alhamdulillah diliatin. Tapi fotonya nggak dikasih Pak. Tuh misalnya mas siapa ya? Pas ketika ta'arufan langsung Pak, alhamdulillah Pak. Ternyata istri saya yang katanya matanya buta, yang katanya tangannya buntung, yang katanya kakinya pincang Pak, ternyata matanya buta daripada melihat kemaksiatan. Kupingnya budak daripada mendengarkan omongan-omongan yang dosa, kakinya pengkor daripada berjalan ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya dia termasuk orang yang solihah. Alhamdulillah. Begitu Pak. Ente mah pacaran ya? Pacaran apa kagak? Pacaran itu sebelum nikah kan udah pegang-pegangan tangan ya Pak ya. Kalau pacaran senangnya terang apa gelap Pak? Ngaku paling seringnya gelap-gelapan ya Pak ya. Paling taman depan itu kalau yang lampunya gelap dijauhin ya Pak ya. Ada motor, pohon pisang pada bergoyang ya Pak ya. Ada yang begitu Pak?
khusyuk banget Pak ini dia, khusyuk banget. Jamaah sekalian berbahagia, ini udah jam segini, lanjut apa kagak Pak? Lanjut ya. Tuh Pak. Jadi bahkan Pak, setiap yang memiliki ruh, kullu dzi ruh, setiap yang memiliki ruh itu dia meminta ampun kepada Allah untuk kita fil laili wan nahar, di malam dan siang, kecuali setan. Setan itu enggak meminta ampun kepada Allah untuk kita Pak, karena dia adalah apa? Aduwwum mubin, musuh kita yang nyata. Maka apabila di pagi hari fa idza asbahu, dan apabila di pagi hari Allah tidak pernah meninggalkan satu orang di antara kita pun minhum illa yaghfiru lahu, kecuali Allah mengampuni baginya. Jadi pagi hari ini kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaika, kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadikanlah sholawat engkau, jadikanlah tasbih engkau di dalam bulan Ramadan. Ini berfirman kepada malaikat, li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, jadikan sholawat engkau, jadikan ibadah engkau, jadikan tasbih engkau wahai para malaikat untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Makanya kita keutamaan diberikan dari Allah untuk kita ini sangat-sangat istimewa Pak. Bahkan makhluk-makhluk yang lain ngiri dengan umatnya Muhammad. Lalu kemudian dihikayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki namanya Muhammad, tapi ini bukan Nabi Muhammad Pak. Ada seorang laki-laki namanya Muhammad, dia bukan Nabi Muhammad. Kana yusalliqat, kana la yusalliqat, dia itu kagak pernah sholat. Fa idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, telah datang bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu bithiyab, lalu kemudian dia memperindah dirinya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Jadi pas sebelum Ramadan dia kagak pernah sholat Pak. Setelah masuk Ramadan, hari pertama dia mandi, bebersih, pokoknya girang dah Pak di bulan Ramadan. Dia perbaiki pakaiannya yang tadinya lusuh jadi cakep, dihiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang bagus, yang indah, karena dia menghormati bulan Ramadan, takzim kepada bulan Ramadan. Ketika dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah-indah, dengan pakaian yang bagus-bagus, maka kemudian dia menggunakan pakaian diiringi dengan wangi-wangian, wa yusalli, dia melaksanakan sholat di bulan Ramadan, wa yaqda, dan dia mengqadha apa-apa yang telah dilakukan yang telah lalu, dia memperbaiki dirinya terus-menerus di bulan Ramadan. Faqila lahu lam taf'al dzalika, lalu ada yang ngomong begini sama dia, emangnya kamu gak pernah sholat sebelum Ramadan? Gitu Pak. Emangnya kamu gak pernah berjamaah sebelum Ramadan? Kata si Muhammad ini, faqala la, saya kagak sholat di sebelum Ramadan, saya kagak sholat. Sebelum Ramadan saya kagak sholat. Kalau misalkan sebelum Ramadan kagak sholat, langsung dia mengatakan begini, faqala hadza syahrut taubah, bulan Ramadan ini adalah bulan taubah. Jadi bagian yang kemarin gak pernah ke masjid, Ramadan harus rajin ke masjid. Bagian kemarin gak pernah sedekah, Ramadan saya harus sedekah. Bagian Ramadan, sebelum Ramadan saya kagak pernah baca Quran, tapi Ramadan saya baca Quran. Itu kurang lebih begitu Pak maknanya. Lalu kemudian kata dia, Ramadan ini adalah bulannya taubat, syahrul taubah warahmah. Bulan Ramadan ini bulannya taubat, dan bulan Ramadan ini adalah bulannya rahmat Allah Subhanahu wa taala wal barakah, dan bulan Ramadan ini adalah bulannya berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala membolehkan saya mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Jangan sia-siain Pak Ramadan. Lalu kemudian beberapa waktu dikabarkan si Muhammad ini meninggal. Famata, dia meninggal Pak. Nah ketika dia meninggal ini Pak, kan kalau orang meninggal ada baik kadang Pak yang mimpiin Pak,
Apa? Di sini dikatakan fara'a fil manam. Lalu kemudian ada tetangganya yang mimpi, Pak. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Lalu kemudian tetangganya bertanya, "Heh, Muhammad," di dalam mimpinya, Pak. Di dalam mimpi dia bertanya, "Heh Muhammad, apa sih yang Allah kasih kepada kamu sehingga kamu kayaknya enak banget ini di akhirat, enak banget kamu?" Faqala, lalu kemudian si Muhammad ini berkata, menjawab, "Allah telah mengampuni dosa-dosa saya." Faqala ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Dengan apa saya diampuni dosa-dosa saya? Bihurmati ta'zimi Ramadan, karena saya menghormati dan mengagungkan kedatangannya bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tuh Pak, cuma gara-gara itu doang. Karena dia menghormati Ramadan. Makanya pantas Pak, itu yang kita tuh kalau ada orang kagak puasa, makannya jangan di luar. Itu bini kita kalau lagi haid datang bulan, makannya jangan di luar. Kalau makan silakan di dalam, ngumpet-ngumpet aja. Ada nggak tuh suka orang makan di luar Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak tuh pada setan-setan semua tuh Pak? Saya bilang setan, saya bilang boleh nggak ngomong setan Pak? Boleh. Habisnya di warteg kagak ada kepala, kagak ada badan, ada kaki doang, ya. Itu namanya apa Pak? Apa namanya? Setan tuh orang. Tuh Pak, makanya baik-baik Pak, ini sekarang Ramadan. Kita harus hormatin Ramadan Pak, harus hormatin. Bagaimana cara menghormati Ramadan? Hormati orang yang sedang berpuasa. Itu Pak cara menghormatinya. Karena lantaran itulah Pak, si Muhammad ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, ampunan dosa-dosanya luar biasa, tapi sudah diampuni oleh Allah SWT, dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Dah itu saja Pak. Dah jadi ya. Oh ya udah ya, dah. Jangan lagi udah hajinya. Dah itu saja Pak yang saya sampaikan. Insyaallah kalau ada waktu di umur panjang kita akan berjumpa lagi Pak ya, mudah-mudahan. Jadi kalau Bapak nanti mau lihat saya di TV, ada juga Pak, saya suka ngisi di BR TV. Bapak tahu nggak Pak BR TV Pak? Channel BR TV tahu kan? Nah, kalau Bapak nonton BR TV, saya suka ngisi acara Lentera Islam di BR TV. Acaranya jam 4:30 pagi biasanya, tapi kalau di Ramadan dia jam 3:30 Pak ya. Jam 4:30 pagi, kira-kira Bapak udah nonton TV apa belum? Terus siapa yang nonton acara saya kalau belum? Terus juga Pak ada 9:30 saya juga ngisi Pak, itu 9:30 malam. 9:30 malam kira-kira Bapak nonton TV apa kagak? Terus siapa lagi nonton saya? Ya Allah, nontonnya sinetron mulu ya, Ikatan Cinta ya Pak ya. Terus si Andin, si Aldebaran, si Elsa yang paling jatuh si Andin ya Pak ya. Ya Pak, si Andin sekarang udah mati ya Pak ya. Udah mati apa belum si Andin Pak? Enggak tahu. Udah Pak, berarti Bapak nggak punya TV ya. Baik jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Kalau saya punya salah, saya minta dimaafin. Dimaafin apa enggak Pak? Maafin. Ini bulan Ramadan Pak, kita saling memaafkan ya Pak ya. Nanti selepas ini kita bermusafahah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita berguguran Pak dengan kita bermusafahah. Amin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Najil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min as-suqi'i al-mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rasulna fahma wasi' wal hikmah salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.